Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan presentasi mengenai materi protein. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Putri Herina Makfiroh. Nama saya Eka Indah Safitri. Nama saya Rika Yani Putri Artana. Saya Kasuma Jayanti. Baiklah, yang pertama akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian protein. Kawan-kawan sekalian sudah banyak dengar nih kata-kata protein. Bisa terdapat dalam contoh susu, daging dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering sekali mengonsumsi protein. Protein adalah senyawa penting penyusun sel hidup yang berbentuk dari asam-asam amino. Unsur utama penyusun protein yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada juga yang beberapa mengandung sulfur atau fungsi dari protein yaitu sebagai pembangun, pengatur, pertahanan, dan sumber energi. Sifat-sifat protein umumnya suka larut dalam segala macam pelarut, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Pada hidrolisis enzim terurai berangsur-angsur dari pepton akan terurai menjadi aku uji coba di tiga dan terakhir akan menjadi asam amino. Selanjutnya sifat dari protein yang terakhir yaitu memiliki MR yang sangat besar. Kita lanjut ke penggolongan protein. Protein ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya. Pertama berdasarkan bentuknya. Tidak. Jadi dua yaitu serat dan yang kedua yaitu protein globular. Formulirnya juga beranu enggak? Protein serat adalah protein yang berbentuk serabut panjang dan tidak larut dalam air. Protein ini digunakan untuk membentuk struktur bahan dan jaringan. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut, dan fibrin pada darah. Sedangkan protein globular ini sering kita jumpai pada kayak bahan makan, contoh pada daging, susu, dan ikan dan sebagainya. Selanjutnya penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya. Itu ada enzim, kedua protein transport, ketiga ada protein nutrien, keempat protein transtil, dan yang kelima yaitu protein pertahanan. Nah, pertama protein fungsinya sebagai enzim. Tentu teman-teman sudah tahu nih tentang enzim itu apa dan lain sebagainya, jadi nggak perlu kita bahas karena di materi biologi kita sudah dijelaskan. Yang kedua protein transport, namanya juga transport atau protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion yang spesifik. Contohnya hemoglobin pada darah. Yang ketiga protein nutrien atau sebagai penyimpan. Contohnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan kayak nasi, gandum, dan jagung lain sebagainya. Protein kontraktil ini berfungsi pada proses gerak tubuh kita. Contohnya aktin dan miosin dalam sistem kontraktil otot tangkap. Yang kelima, protein pertahanan atau antibodi kita. Tentu ini berfungsi untuk
organisme dari serangan penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu materi pengantar atau materi tentang protein, unsur, fungsi, sifat-sifat dari protein. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sini saya selanjutnya akan menjelaskan struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-amino. Nah, di sini ada 4 struktur protein. Yang pertama yaitu struktur primer atau tingkat 1, struktur sekunder atau tingkat 2, struktur tersier atau tingkat 3, dan struktur kuarter atau tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang pertama yaitu struktur primer tingkat 1. Struktur primer merupakan struktur paling dasar pada protein di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu polipeptida. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karboksil atau COOH dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Nah, di sini contoh dari struktur primer yaitu hormon insulin. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur yang dibentuk oleh rangkaian asam amino yang akan membentuk struktur 3 dimensi serta memiliki informasi mengenai struktur tersier dan fungsi proteinnya. Nah, di sini contoh struktur sekundernya yaitu struktur helix alpha atau lembaran beta. Yang ketiga yaitu struktur tersier atau tingkat 3. Struktur tersier merupakan struktur tingkat 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder yang melipat bersama. Contohnya yaitu protein globular. Yang keempat yaitu struktur kuarterner tingkat 4. Struktur kuarterner merupakan protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Nah, dalam kimia, hidrofobik adalah sifat fisik dari suatu molekul yang tampaknya ditolak dari massa air. Sebaliknya, hidrofolik merupakan senyawa yang tertarik pada air. Contoh dari struktur kuarterner tingkat 4 yaitu hemoglobin. Di sini kan tadi ada hidrofobiknya dan hidrofiliknya. Perbedaan dari hidrofobik dan hidrofilik yaitu hidrofobik adalah zat yang benci air, artinya zat ini susah bercampur dengan air, misalkan yaitu minyak, makanan, dan lemak. Sedangkan hidrofilik adalah zat yang suka air, artinya zat ini dengan mudah larut dalam air seperti cinta. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari melanjutkan tentang reaksi pengenalan protein. Di sini reaksi pengenalan protein itu ada 5. Yang pertama uji insulin, yang kedua uji bioret, yang ketiga uji sila, yang terakhir yang kelima yaitu uji terhadap belerang. Yang pertama yaitu uji insulin. Secara umum uji insulin ini yaitu uji umum untuk protein dan asam amino. Uji insulin ini dapat mengubah asam amino menjadi adenin. Adanya protein atau asam amino dengan ditandai terbentuknya warna ungu. Yang kedua yaitu uji bioret. Di sini uji bioret atau uji umum untuk protein atau kandungan peptida. Reaksi dilakukan dengan meneteskan bahan NaOH ke dalam sampel dan ditambah beberapa tetes 1 atom relatif atau 1 KN CuSO4 encer reaksi positif memberikan warna ungu yang
menunjukkan sampel menjadi proses berbeda. Yang ketiga yaitu uji pilot. Uji ini menggunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Uji positif dalam pilot ini menghasilkan dapat data merah yang menunjukkan adanya fosfenol pada protein. Yang keempat yaitu Ya, jangan cilik wajar itu ya. uji yang keempat yaitu uji Nangis nangis di ya. sini uji konsentrasi Ya wong aku, saya ngene wong aku diajar iki. serius atau Nangis. uji positif ini terbentuk warna kuning dan kemudian berubah menjadi warna jingga. Yang kelima, uji terhadap belerang. Untuk menguji adanya belerang dalam protein diperlukan uji terhadap belerang. Maka ke dalam protein ini ditambahkan larutan NaOH berat dan dipanaskan. Adanya belerang ditandai terjadinya endapan hitam dari PBS. Baiklah, kali saya akan menjelaskan tentang penggunaan protein dalam kehidupan makhluk hidup. Yang pertama yaitu membangun jaringan tubuh baru serta mengganti jaringan yang rusak. Yang kedua sebagai biokatalis, pengangkut dan pelindung. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara asam dan basa serta keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat berperan sebagai enzim untuk mempercepat reaksi biologis. Yang selanjutnya menangkal radiasi bebas dan zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari kelompok kami yang terkendala pada hari Senin yang lalu. Untuk menjawab pertanyaan, yang pertama akan dijawab oleh Eka Indah. Padanya saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Kemarin kan kelompok Eka kan bertanya uji yang paling bagus dan yang paling akurat untuk menguji sifat protein. Menurut saya, uji yang paling bagus dan yang paling akurat yaitu uji bioret, dan uji nitrin. Karena di mana uji bioret dan uji nitrin ini tuh uji yang paling umum dan sering digunakan. Ya memang uji yang lain itu ya sering digunakan, tapi tidak sesering uji nitrin dan juga uji bioret. Gimana nih Kak Aulia? Sedikit saya langsung ya. Jadi dalam pengujian protein ini banyak sekali kan jenisnya, kemarin saya menjelaskan. Nah, kalau masalah yang paling unggul atau yang tidak, itu kita tergantung kita menguji apa. Contoh uji nitrit. Uji ini kan digunakan untuk dapat melihat ada kandungan asam amino dalam protein itu atau tidak. Nah, kalau yang uji bioret ini umum digunakan untuk ikatan peptidanya. Kalau misalnya kita ingin uji yang lain, contoh yang mengandung belerang atau mengandung benzena, itu juga beda lagi ujinya. Kayak kita waktu materi asam dan basa dulu, nah itu sama kurang lebihnya kayak gitu. Kalau lebih lanjutnya mungkin bisa kita praktekkan atau gimana? Gimana? Oh, baik, terima kasih kepada kelompok Putri. Jadi memang saya setuju kalau itu memang uji yang paling umum itu sesuai dengan kita. Nah, yang saya tanyakan sudah dijawab Eka Indah. Jadi kan waktu kelas 11 kan juga dijelaskan mana uji yang akurat, maksudnya itu yang kalau kita uji itu memang hasilnya tuh benar-benar yang untuk itu bisa pakai kertas lakmus atau kertas uji warna itu. Terima kasih jawabannya, kami terima. Bagaimana dengan teman-teman apabila ingin menyanggah atau mengambil jawaban dari kelompok kami, saya persilahkan. Baiklah, kalau jawaban tidak ada, kami akan melanjutkan pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Eka Sukma. Baiklah, kalau jawaban tidak ada, kami akan melanjutkan pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Eka Sukma. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Amalia dengan soal molekul apa yang dilepaskan dalam pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino
ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Jadi, molekul yang dilepaskan adalah air. Bagaimana Amalia? Baik, terima kasih Kak Sukma. Berarti yang dilepaskan adalah molekul air. Terima kasih. Nah, sedikit merangkum kembali ya Amalia, kan kemarin dijelaskan oleh Kak Aulia kalau protein kan termasuk dalam reaksi polimerisasi kondensasi. Kalau kondensasi itu sendiri ada hasil sampingnya. Nah itu kalau protein semua sudah dijelaskan pada analisa yaitu air. Gimana teman-teman apabila ingin menambahi atau menanggapi jawaban dari kelompok kami persilakan. Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kayani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syarif. Yaitu pertanyaannya, bagaimana struktur protein dapat berubah karena suhu, pH, dan lingkungan kimia lainnya? Jawabannya yaitu protein adalah molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang dilipat menjadi struktur 3 dimensi yang khas. Struktur protein yang tepat sangat penting untuk fungsinya. Namun, struktur protein dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk suhu, pH, dan lingkungan kimia lainnya. Berikut yaitu beberapa cara bagaimana struktur protein dapat berubah. Yang pertama yaitu suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi struktur protein dengan merusak ikatan hidrogen, ikatan kovalen, dan interaksi non-kovalen yang mempertahankan struktur 3 dimensi protein. Suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat menyebabkan protein denaturasi, yaitu kehilangan struktur 3 dimensinya dan mengubah fungsinya. Yang kedua pH, yaitu pH lingkungan juga dapat mempengaruhi struktur protein. Setiap protein memiliki pH optimum tertentu di mana ia berfungsi paling baik. Jika pH lingkungan berubah dari pH optimum, ikatan hidrogen dan gaya-gaya lainnya yang mempertahankan struktur protein dapat terganggu, mengubah struktur dan fungsi protein. Lingkungan kimia yang mempertahankan struktur protein. Perubahan struktur protein dapat berdampak pada fungsinya. Jika protein berubah strukturnya, ia mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Namun beberapa protein dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan dapat mengambil struktur alternatif yang mempertahankan fungsinya. Ini kan jawabanmu. Gimana dia? Jadi intinya apa? Itu kan pertanyaannya apa? Itu saya minta jelaskan struktur bagaimana struktur itu berubah karena keadaan suhu, pH, dan lingkungan kimia. Struktur apa? Protein. Berubah karena Suhu, pH. Kalau suhu enggak, bagaimana dia dirinya? Kalau pH bagaimana dirinya? Gitu aja singkat aja. Kalau kamu baca kayak gitu, aku bosan sebenarnya. Padahal ini jelas kok Bu. Udah disebutkan semua satu. Nah, di sini saya akan sedikit memperingkas jawaban dari Kak Yani. Memang sudah benar kan saya? Jadi dapat disimpulkan kalau yang pH ini, suhu semakin tinggi atau tingginya suhu itu sangat berpengaruh. Sebagai contoh, suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat menyebabkan protein terdenutasi. Artinya protein ini dapat kehilangan suatu struktur atau hidrogen lainnya. Terus pH lingkungan. Jika pH lingkungan ini berubah dari pH optimum, ikatan hidrogen dan gaya-gaya lainnya yang mempertahankan struktur protein dapat terganggu. Jadi kalau pH-nya optimum dapat mempengaruhi struktur protein. Lingkungan kimia lainnya, namanya juga udah terkontaminasi lingkungan kita, bahasa enaknya terkontaminasi oleh lingkungan lainnya, udah tercampur dengan zat-zat lainnya. Jadi dapat berpengaruh pada struktur protein tersebut. Intinya kalau pada lingkungan kimia lainnya, struktur proteinnya sudah tidak steril atau sudah dikatakan terkontaminasi. Gimana Saleh? Terima kasih atas jawabannya. Menurut saya pemaparannya sudah sangat jelas ya. Terima kasih ya. Saya puas. Gimana kalau teman-teman apabila ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok kami ataupun menambahkan? Rika, jawaban kamu tadi tuh saya aja dulu. Jika teman-teman sudah tidak ada yang menanggapi atau lain-lain, Jawabannya, menurut saya pemaparannya sudah sangat jelas ya. Terima kasih ya. Saya puas. gimana kalau teman-teman apabila ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok kami ataupun menambahkan? Rika,
jawaban kamu tadi tuh saya aja dulu. Ya, tidak ada. Jika teman-teman tidak ada yang menanggapi atau lain-lain, mungkin cukup sampai di sini presentasi kita dan kita akan lanjutkan. Kita kamu kemarin bagi-bagi Belum Bu, Makanya itu belum. sekarang mau acak pilih 5 orang aja dari pertanyaan. Oke, selanjutnya kita akan membagi sebuah pertanyaan. Saya ingin menguji Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada dalam penyampaian presentasi dari awal sampai ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.